Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kebaikan kepada kita, sehingga dengan kebaikan yang Allah berikan kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan itu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tiada sumber kebenaran dan kebaikan kecuali apa yang beliau ucapkan dan beliau. Dan tentunya syafaatnya kita nanti. Baik ayah bunda serta mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah. Pada kali ini di kegiatan Bincang Ramadan, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ustazah Nilam. Assalamualaikum, ketemu kembali bersama saya di Bincang Ramadan ini ya. Kedua kalinya sudah Nilam ya. Dan juga kita ditemani oleh kakak kelas kita. Kalau kemana ada di kelas Ustazah, sekarang juga ditemani oleh kakak kelas kita. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman juga ada di kelas di rumah tahu ya. Baik, dari sebelah kiri Ustazah terlebih dahulu. Halo, saya Nabila dari kelas 6 Ibnu Jarir. Dan saya Azia dari kelas 6 Ibnu Jarir. Alhamdulillah. Cantik-cantik kan, Miss? Ya, kayak saya Masya dulu Allah. Ustazah. Yalah, pernah merasakan semua. Merasakan muda ya. Pernah merasakan umur segini juga. Baik, alhamdulillah. Gimana lancar puasanya? Ini Ramadan berapa Ustazah? 15. Oh, ke-15 ya? Gimana Ramadan ke-15 puasanya? Nabila? Lancar. Sudah ada yang belum? Kalau kakak Azia sudah? Loh, berarti masih lancar ya? Sudah Nilam gimana? Alhamdulillah, sebagai ibu masih Lancar ya? Lancar. Jaya alhamdulillah ya. Semoga lancar sampai di akhir Ramadan. coba tanya ininya kegiatan Ramadan, tilawahnya coba. Kalau tilawah ini gimana kakak Nabila tilawahnya? Alhamdulillah udah satu kali. Masya Allah, Ustazah. Masya Allah. Tuh, gimana untuk teman-teman di rumah? Tilawahnya sudah sampai mana? Sudah hatam berapa kali? Sudah sampai juz berapa? Dan jangan lupa tetap murojaah ya di rumah ya. Kalau untuk kakak Azia gimana? Juz 16. Juz 16. Ayo semangat, sedikit lagi. Targetnya berapa nih? Hatam berapa kali? Dua Dua kali hatam. hatam. Kali hatam. Berarti sehari 2 juz ya? Berarti Sehari 2 juz. dua juz. Allah. Baik ya. Ustazah Nilam, di bulan Ramadan ini ada banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, yang dapat mendapatkan pahala, nilai pahalanya berlipat ganda. Betul. Bukan hanya ibadah saja sih sebetulnya ya. Hal-hal yang kita lakukan bernilai Kebaikan dilipat gandakan juga. Ya, Tapi betul. hati-hati juga ya saja ya, jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar sama haus doang nih. Jangan sampai, karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sadari nih. Kalau kita sadarin itu dapat merusak pahala puasa. Kakak Nabila, kakak Azia tahu nggak hal yang dapat merusak pahala puasa? Enggak. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta atau berkata bohong. Yang kedua gibah. Yang ketiga adalah adu domba. Yang keempat adalah bersumpah palsu. Dan yang kelima memandang dengan syahwat. Selain yang 5 perkara itu, Miss, ada lagi tuh hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, apa itu Ustazah Nilam? Ya, diantaranya membuang waktu dengan hal yang tidak bermakna atau tidak bermanfaat. Ya, Membuang waktu deh ya. Biasanya nggak muda dan nggak yang tua ya Ustazah ya. betul. Dan itu tidak berasa biasanya ya. Biasa. Kemudian marah dan mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor. Nih kalau ibu-ibu biasanya nih suka ada nih udah marahnya nanti habis Nunggu buka gitu ya Ustazah ya. Iya itu padahal itu tidak boleh juga ya. Tadi Ustazah Nilam ya, kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi harus perbuatan dan sikap juga. Nah, itu salah satunya tadi marah, caci maki, Nah, marah. lisannya ada lisannya. Mengeluarkan kata-kata kasar yang Kata itu ya. kasar ya. Kemudian punya niat buruk. Nah, punya niat buruk. Nanti kita bertanya nih ya. Tentang niat buruk. Dan yang terakhir ada bertindak keji. Oh, berbuat keji. Perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Coba saja kita tanya nih sama mereka berdua. Nah, Ada- dari beberapa hal tadi Ustazah Nilam, dari beberapa hal tadi ada yang pernah dilakukan nggak, atau pengalaman kah, atau merasakan dari kegiatan, dari hal-hal yang
merusak pahala dari puasa. Ustazah, kalau misalkan ada orang di belakang kita itu gimana ya? Nih, ada orang yang ngomongin kita. Nah, ini hati-hati ya, nih lisan ya saja ya, lebih ke lisan juga ya. Jadi segala sesuatu yang tadi saja dulu nih sebelumnya. Dari pembicaraan itu sesuai dengan yang Nabila lakukan tidak? Hati-hati ya Ustazah Nilam ya. Apabila segala sesuatu yang dibicarakan tidak sesuai dengan faktanya atau kebenarannya, jatuhnya fitnah. Tapi kalau memang benar, memang faktanya seperti itu, kebenarannya seperti itu, hati-hati juga itu membicarakan keburukan orang lain atau disebut ghibah. Itu seperti apa Ustazah Nilam? Seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Hati-hati ya tulisan. Kayaknya lisan. Miss, nih tadi kan membicarakan keburukan orang lain dan yang belum pasti itu faktanya itu fitnah ya. Terus ada lagi nih, membicarakan kebaikan. Membicarakan kebaikan itu kan baik ya, yang baik-baik dibicarakan, tapi termasuk juga ke dalam dosa ya, ghibah tadi itu. Nah, membicarakan di belakang orang yang baik aja dosa, apalagi membicarakan keburukan atau yang belum pasti. Hati-hati ya, makanya sedikit tahu nggak sih itu ini. Nah, hati-hati udah kata tahu nggak sih katanya nih ngobrol nih Nabila sama Skia. Katanya itu tahu. Nah, hati-hati ya dengan kata-katanya. Nggak sih. Nah, itu juga hati-hati kalau tidak sesuai dengan faktanya atau emang tidak tahu, tidak. Lisannya dibicara cukup dengan hal yang bermanfaat saja ya. Banyak tilawah, istighfar, zikir kepada Allah. Ustazah, kalau misalnya kita tuh lagi ngumpul, habis itu ada satu teman ngomongin teman lainnya, nah kita tuh diam, terus kita itu termasuk ikut juga nggak? Oh, Azia berada di situ. Ya. Oh, Azia dalam Tapi kita diem gitu. dalam circle-nya Ustazah, kan mereka bersircle gitu ya, circle-nya gitu loh. Nah, terus ada teman yang ikut ngomongin orang lain, nah Azia di situ termasuk ghibah nggak ya gitu. Jadi untuk menghindari itu dulu, itu lebih baik, langkah baiknya langsung dialihkan aja temennya. Jangan berdiam diri sampai pembicaraan itu selesai. Khawatirnya nanti nggak sadar tahu-tahu Azia nimpalin, Nabila nimpalin. Emang masa sih? Oh gitu ya. Nah itu udah hati-hati ya. Yang biasanya kan kadang kalau ngobrol sama teman gimana? Tahu nggak sih sikap begini? Masa sih? Pasti kita gitu. Dan nanti menduga-duga. Benar nggak sih yang diomong? Nah khawatirnya nanti menduga prasangka yang tidak. Nanti khawatirnya harinya kita kan pembicarakan keburukan yang tidak sesuai, khawatirnya bukan fakta jadinya mungkin. Nah baiknya dialihkan aja pembicaraannya. Atau kalau tidak bisa dialihkan, menghindar saja dari circle tersebut, kumpulan tersebut ya aja. Kalau nggak itu bisa langsung aja nggak apa-apa. Bis nggak boleh ngomongin orang, dosa ghibah loh. Kalau berani ya. Kalau berani lebih baik udah menghindar saja seperti itu. Terus gimana kalau misalkan tilawah sama bermain HP itu seimbang? Itu bisa merusak pahala puasa nggak? Tadi disebutkan saja yang hal yang merusak pahala puasa ya. Ada membuang waktu dengan hal yang tidak bermakna. Ini loh. Nah, ini kan kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan tadi sudah menjelaskan bulan dilipat gandakan pahala ya. Kalau misalnya sama seimbang, rugi dong. Ya rugi jelas. Gitu. Masa ibadah sama keseharian main tuh seimbang, apalagi di bulan puasa ya rugi ya Allah waktunya itu. Alangkah baiknya diperbanyak perbuatan baik tilawah. Lagi kalau scroll itu kadang itu kalau main sama ibadah tilawah lah seimbang. Yang kita mainnya lebih kemana nih, ke handphone contoh ya, ke handphone. Coba tanya dulu, kalau Nabila buka HP, buka aplikasi Quran apa scroll TikTok atau media sosial yang lainnya. Nah, itu juga khawatirnya nanti semakin asik lupa waktu, akhirnya tilawahnya nanti lama-lama nggak seimbang deh. Karena asik itu pengganggu luar biasa ya handphone ya. Akhirnya tilawahnya langkah baiknya di bulan Ramadan ini memperbanyak hal-hal kebaikan, amal ibadah supaya mendapatkan pahala. Jangan disia-siakan. Belum tentu kita nanti Ramadan selanjutnya bisa menikmati ya. Jadi ya teman-teman juga di rumah jangan sampai membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat yang dapat mengurangi pahala puasa ya, bisa merusak pahala puasa, mengurangi pahala puasa juga. Nah, kakak Nabila sama kakak Azia ya. Masih ingat nggak tadi ada
hal-hal yang merusak pahala puasa itu apa aja? Berdusta, Nah, berdosa. Apalagi ya Zia? membicarakan Keburukan. keburukan orang lain, Oke. mengadu domba atau fitnah, Fitnah. bersumpah palsu, Bersumpah palsu. Oke. memandang dengan syahwat, Kemana dengan syahwat. membuang waktu dengan hal-hal yang tidak Tidak bermanfaat, marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, punya niat buruk, dan yang terakhir berniat Berbuat keji ya. Berbuat keji. Seru banget Ustazah. Ya nggak terasa nih ya. Nih di bincang Ramadan ini daripada kita gibah kan lebih baik kita diskusi kayak gini. Tambah ilmu, tambah pengetahuan juga Nah, kita juga betul. bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah ya tentunya. Baik ya Ustazah, tidak terasa ya bicara Ramadan kali ini bersama kelas asik. Kita tunggu untuk sesi selanjutnya mungkin bisa dilam ya. Betul, tunggu ya. Baik, Sama apa lagi ya? teman-teman di rumah, kali ini bicara Ramadan kita bersama kelas cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.